Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik peserta LPK cabang online Kediri tahun 2020. Kali ini kita akan membahas terkait dengan manajemen risiko. Ada elemen penilaian dan tindakan, ini kedua-duanya ini termasuk strategi terkait dengan manajemen risiko. Kita masuk pada yang terakhir. Risiko adalah segala sesuatu yang akan menghambat organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi yang kedua terkait dengan pengertian risiko menurut Imade dan Curtis. Risiko adalah kerugian, yaitu sebuah risiko yang akan terjadi, kemungkinan kerugian, ketidakpastian, penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan, dan probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan. Definisi yang ketiga terkait dengan potensi terjadinya suatu peristiwa atau kejadian baik yang diperkirakan maupun tidak diperkirakan, yang langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian keuangan maupun non-keuangan, dan atau menyebabkan perusahaan memiliki keterbatasan atau kendala dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi selanjutnya terkait dengan risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan berdampak pada tujuan gerakan pramuka. Risiko juga mengukur konsekuensi dan kecenderungan. Definisi yang kelima, menurut Robert, risiko berkaitan dengan peristiwa atau kejadian pada masa yang akan datang. Risiko melibatkan perubahan, dan risiko melibatkan pilihan atau ketidakpastian. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurangnya informasi atau tidak tersedianya informasi yang cukup mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Weidman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang, sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risk atau risiko. Secara umum, risiko adalah sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau sekelompok orang di mana terdapat kemungkinan yang merugikan atau membahayakan. Jenis risiko. Risiko strategis, ada risiko keuangan, ada risiko operasional, ada risiko teknis, dan risiko sumber daya. Terkait dengan klasifikasi risiko, menurut Robert ada 3 hal: risiko yang sudah diketahui, risiko yang dapat diramalkan, dan risiko yang tidak diharapkan. Klasifikasi risiko berdasarkan sifatnya. Yang pertama, risiko spekulatif, di mana suatu keadaan yang dihadapi dapat memberikan keuntungan atau keselamatan. Risiko spekulatif dikenal dengan
nama risiko bisnis atau business risk, sehingga risiko spekulatif masih terdapat kemungkinan untuk untung atau selamat. Sedangkan risiko murni atau pure risk, risiko murni adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau membahayakan, atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Contoh, dalam sebuah penjelajahan, mungkin penyusuran sungai atau penelusuran gua, maka hal tersebut akan menderita kerugian atau bahaya. Kemungkinan yang lain adalah peserta didik hanyut, tenggelam, ataupun yang lainnya. Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan sebuah kerugian ataupun bukan keuntungan. Klasifikasi risiko berdasarkan bentuknya ada dua hal, risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Klasifikasi risiko berdasarkan asal atau sumbernya. Yang pertama manusia atau masyarakat, yang kedua fenomena alam. Kita kembali pada pokok bahasan. Manajemen risiko adalah penggunaan sistematik dari kebijakan dan proses manajemen yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, serta memberikan intervensi pada risiko. Manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Manajemen risiko adalah sebuah sistem yang bersifat integral dan interaksional dari berbagai elemen yang ada. Sasaran manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda terkait dengan bidang masing-masing sehingga dapat diterima bersama-sama. Manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, dan memberikan intervensi pada risiko seperti digambarkan dalam diagram alur berikut ini, di mana yang pertama adalah terkait dengan menetapkan konteks, kemudian mengidentifikasi risiko dan menganalisis terkait dengan kemungkinan apa yang terjadi, kemudian mengevaluasi risiko serta mengambil sebuah tindakan terhadap risiko-risiko yang ada. Semua dari awal terkait dengan penetapan konteks sampai pada tindakan risiko, masing-masing tahap tetap ada komunikasi dan konsultasi serta pemantauan dan tinjauan ulang terkait dengan penyebab dan apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir terkait dengan risiko-risiko yang akan bakal terjadi. Risiko yang ada terkait dengan manajemen risiko diperlukan tentunya dalam setiap kegiatan memiliki tujuan dan tentunya memerlukan penggunaan biaya, menghindari bahaya dan kerugian seminimal mungkin.
untuk dapat mencapai sebuah tujuan. Namun terdapat beberapa faktor yang sulit untuk dikendalikan untuk memaksimalkan kegiatan dengan minimnya biaya. Perencanaan kegiatan yang sudah kita susun jauh-jauh perlu diprediksi dari awal terkait dengan keperluan yang dibutuhkan selama kegiatan. Kegiatan di alam terbuka, baik bentuk kegiatan dan jenis kegiatan, kondisi alam lingkungan dan sumber daya manusia, tidak diperhitungkan secara matang dan ketat. Terdapat larangan dari internal atau eksternal lembaga atau badan yang dapat merugikan dan membahayakan. Terdapat moral hazard, yakni bahaya moral dari lembaga atau badan yang selalu mengutamakan return dan mengesampingkan risk. Kondisi tersebut tentunya terdapat pada sebuah kepengurusan atau kepanitiaan, baik pada lembaga atau badan yang belum secara formal menerapkan risk management, yang berakibat bahwa lembaga menyadari adanya bahaya atau kerugian setelah keuntungan menurun atau tersedianya dana yang berkurang. Risk management diharapkan dapat mendeteksi maksimum bahaya dan kerugian yang akan muncul. Mengapa perlu manajemen risiko? Karena yang namanya risiko dapat menimpa siapa dan apapun, dari pimpinan puncak hingga bawahan, dari logistik sampai operasional, dari aktivitas inti sampai pada aktivitas pendukung, dari aset berwujud sampai aset yang tidak berwujud. Risiko dapat terjadi setiap saat. Semua risiko berpotensi merugikan organisasi. Semakin kompleksnya jenis risiko, semakin cepatnya perubahan lingkungan eksternal dan ketersediaan produk pengelola risiko. Standar terkait dengan pencegahan sebuah risiko. Di sana apa yang kita lihat tentunya untuk mendukung apa yang nantinya kita ketahui, baik pada masa-masa lalu ataupun pada saat kegiatan berlangsung. Begitu ada bahaya ataupun resiko-resiko yang lain, tentunya dari sebuah peristiwa lalu kita berpikir terkait dengan bagaimana cara mengatasi sebuah risiko yang muncul ataupun risiko yang sudah pernah terjadi. Kemudian melakukan sebuah tindakan terkait dengan peristiwa dan risiko-risiko yang perlu dihadapi. Terkait dengan proses tindakan berkaitan dengan risiko-risiko yang ada, tentunya apakah ini yang kita harapkan, mungkin cara kerjanya bagus namun hasilnya rendah. Tentunya ini yang tidak kita inginkan terkait dengan proses penyelesaian ataupun menghadapi risiko. Bagaimana jika cara kerjanya bagus namun hasilnya rendah? Nah, tentunya ini perlu ada sebuah evaluasi mengapa ada
yang kurang, mungkin terkait dengan perencanaan maupun pelaksanaannya. Kenapa pencapaian bisa tinggi? Tentunya kalaupun cara kerjanya buruk tapi hasilnya bagus, tentunya ini adalah sebuah keberuntungan. Yang kita harapkan adalah cara kerja bagus dan hasilnya juga tinggi. Ini yang kita harapkan. Tindakan terhadap risiko. Dengan metode 5M, kita akan menuju pada elemen penilaian risiko yang keempat, yakni adalah seperti apa lingkungan kegiatan yang akan kita laksanakan di sana. Kemudian siapakah pihak yang terkait dan dukungan dari eksekutif harus diperoleh. Ini terkait dengan kondisi lingkungan dan situasi yang ada serta lembaga ataupun dinas yang kemungkinan bisa kita ajak untuk kerjasama terkait dengan kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan. Identifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko, di mana peristiwa kejadian apa saja yang pernah terjadi di sebuah tempat, bagaimana kejadian itu bisa muncul, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, mempertimbangkan dan membuat rincian dan skenario penyebab. Kemudian tentukan alat dan teknik yang digunakan. Selanjutnya adalah curah pendapat yang nantinya sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman dan catatan. Untuk selanjutnya, kalau sudah menganalisa risiko dari 3 tabel ini, maka kecenderungan kita ambil hampir pasti. Kemudian pada tingkat konsekuensi kita ambil katastrofik. Selanjutnya terkait dengan tingkat resikonya. Di sini bisa kita lihat bahwa kecenderungan hampir pasti pada konsekuensi katastrofik kita dapatkan tingkat risiko yang tinggi. Evaluasi risiko. Mengevaluasi risiko setelah menganalisa risiko dengan 3 tabel di atas, kemudian kita temukan sebuah tingkat risiko, apakah tinggi atau signifikan atau moderat atau rendah, tentunya sesuai dengan data yang ada di lapangan. Kalau tinggi bagaimana, kalau signifikan bagaimana, moderat bagaimana, ini adalah tabel tindakan berkaitan dengan prioritas risiko. Kalau tinggi berarti di sana adalah sesuatu yang harus diatasi dengan segera sebelum pada prioritas risiko yang lainnya. Ini adalah langkah-langkah terkait dengan manajemen risiko, mulai dari membangun konteks, mengidentifikasi risiko, menganalisa risiko, mengevaluasi apakah risiko itu nanti kita terima atau tidak. Kalau kita terima berarti di sana ada
monitoring. Kalaupun tidak kita terima, maka di sana risiko masih kita kelola, kita bandingkan untuk mengambil sebuah tindakan dan siap untuk menghadapi kemungkinan risiko yang bakal terjadi, yakni menghindari risiko, mengurangi munculnya kecenderungan risiko, mengurangi konsekuensi, memindahkan risiko, dan mempertahankan risiko. Apa itu menghindari risiko? Sebuah risiko akan dapat dihindari dengan cara tidak meneruskan aktivitas yang dimiliki kecenderungan untuk menghasilkan risiko. Penghindaran risiko dapat muncul secara tidak tepat disebabkan sikap penghindaran berlebihan terhadap risiko, di mana kegagalan untuk menerima setiap risiko atau lebih buruk tidak mengenali risiko sama sekali. Penghindaran risiko yang tidak tepat dapat meningkatkan signifikansi risiko yang lain. Mengurangi munculnya kecenderungan risiko. Seperti kebijakan dan prosedur, audit, kepatuhan, pengawasan, dan kontrol proses serta program. Manajemen proyek kegiatan, penjaminan kualitas manajemen dan standar, program pelatihan terstruktur, dan yang terakhir adalah supervisi. Langkah yang ketiga yakni pengurangan konsekuensi, di mana perencanaan kemungkinan-kemungkinan, pengaturan kondisi terstandar, perencanaan skema pengendalian, hubungan masyarakat yang baik dan tepat waktu, dan yang kelima mungkin ada cara lain sesuai dengan keputusan yang ditetapkan. Kemudian pemindahan risiko. Pemindahan risiko melibatkan pihak lain yang menanggung atau berbagi beberapa bagian dari risiko. Mekanisme pengalihan risiko meliputi penggunaan kontrak dan pengaturan asuransi. Suatu contoh pelaksanaan penyusuran sungai, maka di sana terkait dengan memindahkan risiko, kita mengadakan kerjasama dengan Badan SAR untuk memberikan sebuah penanggulangan ataupun pertolongan pada saat peristiwa yang bakal terjadi. Yang kelima, mempertahankan risiko. Sesudah risiko dikurangi atau dialihkan, risiko-risiko yang selanjutnya yang tersisa, risiko-risiko residual, itu risiko yang tersisa mungkin tetap ada. Harus dibuat perencanaan untuk mengelola konsekuensi dari risiko-risiko residual ini. Ketika terdapat kegagalan untuk mengidentifikasi dan atau secara tepat mengalihkan atau melakukan intervensi terhadap risiko. Terakhir, tergores batu. Kita dapatkan skor 0,4, ini semisal hasil perkalian penghitungan skor akhir. Kemudian di mana terjadi sebuah peristiwa, maka direkomendasikan untuk memeriksa kerapuhan bebatuan sebelum memanjat. Ini lingkungan harus betul-betul dipahami dan diamati
terkait dengan kondisi alam. Kalau terkait dengan lecet dan lain sebagainya, ini adalah objek dari manusia. Kalau seperti itu, maka harus menggunakan sepatu ataupun berhati-hati dalam setiap pergerakan. Peran pengurus dalam manage risiko, yang menyusun kebijakan, kemudian mengkoordinasikan dan memantau seluruh penerapan strategi manajemen risiko, menyetujui penerapan manajemen risiko, kemudian menyusun perencanaan terkait dengan kemungkinan dalam kondisi tidak normal, memantau kondisi terkait risiko baru yang akan muncul, dan mengevaluasi efektivitas sistem manajemen risiko yang diterapkan. Elemen manajemen risiko organisasi. Prasarana manajemen risiko ada prasarana lunak dan keras, kemudian proses manajemen risiko. Di sana ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Berikut skema terkait dengan elemen manajemen risiko. Ada penggunaan prasarana baik lunak maupun yang keras, kemudian ada proses manajemen risiko yang diterapkan pada sebuah kegiatan ataupun pada peristiwa yang terjadi. Penggunaan prasarana lunak, ada budaya risiko, dukungan manajemen, dan juga prasarana keras terkait dengan teknologi informasi, prasarana fisik lainnya. Dari prasarana lunak dan keras, tentunya di sana ada sebuah proses manajemen risiko organisasi, ada perencanaan, ada pelaksanaan, yang di dalamnya adalah mengidentifikasi dan mengukur risiko, manajemen risiko, asuransi, diversifikasi, hedging, dan penghindaran, serta organisasi manajemen risiko yang terstruktur dan staffing dan lain-lain. Kemudian pengendalian untuk memaksimalkan terkait dengan sebuah tujuan ataupun nilai-nilai dari kegiatan dan organisasi. Proses manajemen risiko mulai dari mengidentifikasi risiko sampai pengukuran risiko itu dan pengelolaan risiko. Pengendalian, melakukan evaluasi dan monitoring secara terus-menerus terhadap risiko yang ada. Dibuatkan laporan tertulis, dikomunikasikan kepada seluruh level jabatan atau pengurus kepanitiaan untuk memperoleh umpan balik. Diperoleh strategi mitigasi risiko. Kesimpulan, manajemen risiko tersebut bertujuan untuk membuat organisasi menjadi sadar akan risiko sehingga aktivitas kegiatan organisasi bisa dikendalikan. Pada akhirnya, image dan nilai organisasi akan termaksimalisasi. Baik, terima kasih adik-adik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.